Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua ya Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu siang hari ini ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Mohon izin saya mute-kan dulu semua ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi gangguan. Saya ulangi lagi lah, jadi lupa saya tadi ngomong apa. Kita mulai Bapak Ibu ya. Sebelumnya selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya Bapak Ibu ya, selalu sehat sehingga bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita awali Bapak Ibu kegiatan forum ilmiah kita hari ini ya. Ini adalah forum ilmiah tahap ke-28 ya, forum ilmiah yang difasilitasi oleh APSI Pusat ya Bapak Ibu, forum tempat kita berbagi inspirasi, berbagi ide gagasan ya Bapak Ibu, sekaligus melakukan pengembangan profesi kita sebagai pengawas ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita awali kegiatan forum ilmiah kita hari ini dengan memohon pada Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kita semua mendapat berkah dari kegiatan kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita mulai presentasi dari teman-teman kita, narasumber kita hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu beberapa tata tertib ya forum ilmiah kita hari ini agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak Ibu ya. Baik, saya tayangkan dalam bentuk video ya Bapak Ibu. Saya siapkan dulu videonya. Sebentar. Oke, saya share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, izin saya share screen. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sorry, belum share sound ya. Udah. Minta maaf, saya harus stop share dulu, saya share sound dulu. Share soundnya belum diklik. Tidak bunyi. Sekarang ganti nama Bu Irwan ya. Ya. Tadi pakai emailnya Pak Irwan, jadinya kenapa ini tidak mau di. Oke. Sudah muncul ya? Sudah bagus. Keren, Bu Lili. Bu Lili. Ya. Saya udah banyak ketinggalan nih artinya nih. Wah, keren videonya.
Oke, ya jadi tadi Bapak Ibu tata tertib kita bersama ya Bapak Ibu, mohon untuk bisa kita taati bersama agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, Bapak Ibu, pemakalah kita yang tampil hari ini ada 3 pemakalah. Ada Ibu Mariam SPD MPD, beliau adalah pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pemakalah berikutnya ada Bapak Robert Sihombing SST MTI, beliau pengawas SMK dari cabang wilayah 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kemudian dilanjutkan kembali dengan Pak Anang Mulyana SP MPD. Beliau adalah pengawas SMA dan SMK ya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, nah, baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai Bapak Ibu dengan presentasi pemakalah kita yang pertama, Ibu Mariam ya, Ibu Mariam SPD MPD, yang dalam hal ini presentasi beliau akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Samsir, pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Pada Pak Samsir, kami persilakan Pak. Halo Pak Samsir. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. semua, pengusaha seluruh Indonesia. Dan tadi ada yang Bu Rini ya. Halo Pak Samsir, apa Udah kabar? lama ketemu. Sehat ya Bapak? Iya betul. Alhamdulillah baik nih. Kangen gabung lagi. Oke Ya. Bapak Ibu. Ya, ini sudah banyak perubahan ya. Ditunggu Oke Bapak pantunnya Ibu semua. Pak. Ya, ini saat kebetulan minggu kemarin juga ada kegiatan, jadi hari ini Alhamdulillah kita bisa kembali bergabung. Bapak Ibu semua, saya diberi amanah untuk menjadi moderator pada paparan pertama Bu Mariam SPD MPD sebagaimana disampaikan oleh Bu Lili tadi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, pengawas SMA dengan judul Strategi Pendampingan Pagi Gembira dalam meningkatkan kompetensi TIK guru binaan di masa adaptasi kebiasaan baru. Kita panggil dulu Bu Mariam. Halo, sudah. Assalamualaikum Pak Samsir. Salam Bu. Oke Bapak Ibu semua, nanti waktu paparannya 15 menit, paparan 15 menit dan tanya jawab nanti 30 menit. Kemudian Bapak Ibu bisa bertanya langsung melalui raise hand dan di kolom chat. Bapak Ibu semua yang kami hormati, tepak siri letak di nampan, siri dimakan anak mempelai. Salam hormat moderator ucapkan, tanda presentasi hendak dimulai. Silakan Bu Mariam. Ya, bagus, cakep. Silakan Bu Mariam, waktunya. Ya Pak Samsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenankan saya Mariam dari pengawas SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Pada forum ilmiah kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan makalah ya berupa ide gagasan yang tadi sudah disampaikan. Tapi saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Ya, silakan Bu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah nampak ya. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu pengawas, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus APSI pusat yang telah memfasilitasi kami pengawas-pengawas untuk memaparkan ide-ide maupun gagasan kami di forum ilmiah ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu panitia forum ilmiah yang telah memfasilitasi kami. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, terdengar Bu. Oke, makasih Pak. Baik,
Adapun ide gagasan ini saya tuangkan dalam sebuah judul yang saya tuliskan, yaitu strategi pendampingan pagi gembira dalam meningkatkan kompetensi TIK guru binaan di masa adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu, adapun yang latar belakangi mengapa saya terpikirkan untuk mengangkat gagasan ini, selain keadaan sekarang yang 8 bulan kita berada masa pandemi COVID-19, di mana keadaan ini masih membuat kita merasakan kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kecemasan maupun kebingungan, dan adanya perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai seorang pengawas ataupun tenaga kependidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentunya hal ini membuat kita semuanya berpikir apa yang mesti kita lakukan. Karena semua kegiatan yang dulunya kita lakukan pada saat sebelum pandemi tentunya sekarang mengalami perubahan. Nah, perubahan itu antara lain di dunia pendidikan adalah berlangsungnya proses pembelajaran jarak jauh. Nah, pada proses pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini membuat kita harus beradaptasi dengan segala hal. Nah, adaptasi di kebiasaan baru ini, khususnya bagi kita di kependidikan atau terutama pada guru-guru binaan, itu tentu membutuhkan persiapan, baik itu persiapan mental maupun itu persiapan fisik dan rohani. Nah, bagi guru, salah satu yang bagi guru itu yang perlu untuk dipersiapkan adalah bagaimana guru bisa melakukan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknologi. Karena pembelajaran di sekarang ini itu tidak bisa lepas dari teknologi. Namun yang penulis dapatkan dalam hal ini saya sebagai pengawas pembina, dari 40 orang guru binaan yang selama ini saya lakukan pendampingan, baik itu tatap muka maupun pendampingan secara daring, ternyata masih ada beberapa di antara mereka ini yang memang betul-betul terkendala pada kemampuan teknologinya. Dalam hal ini adalah kemampuan mengoperasikan berbagai macam fasilitasi yang ada di dalam komputer ataupun laptop. Baik itu di fasilitas MS Word, MS Excel maupun di MS PowerPoint. Nah, kompetensi TIK guru ini yang menurut saya masih butuh pendampingan dan masih butuh pembimbingan untuk ditingkatkan, maka saya mengambil strategi yaitu strategi pendampingan pagi gembira. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ini ada yang nyoret ini di layar. Masa adaptasi kebiasaan baru di sini dari teori yang saya angkat adalah cara kita merubah perilaku, merubah gaya hidup maupun kebiasaan. Nah, kemudian dasarnya ada 4 yang mendasari tulisan ini. Yang ini juga sudah familiar, sudah kita pahami bersama dari SK Presiden, Surat Edaran Mendikbud, nomor 3, nomor 4, dan nomor 15. Ini saya, Bapak Ibu. Nah, saya ke sini dulu. Kompetensi TIK guru, ini saya ambil dari tulisan Munir, dalam bukunya yang berjudul Kerangka Kompetensi TIK bagi Guru yang diterbitkan pada tahun 2014. Guru di sini perlu mengadopsi peran baru sebagai pengguna teknologi. Kapasitas guru memanfaatkan TIK secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu menjadi sangat penting. Nah, inilah yang menjadi salah satu acuan saya mengapa ini saya ingin angkat.
Kemudian menurut penulis, kompetensi TIK yang dimaksud ini adalah kemampuan guru mengoperasikan komputer atau laptop dengan segala fitur dan aplikasi yang ada, dari yang sederhana hingga kompleks sesuai dengan kebutuhan para guru. Lalu, mengapa TIK ini penting? Karena ternyata dari beberapa referensi menuliskan bahwa TIK itu memiliki beberapa peran atau beberapa fungsi. Yang pertama, TIK di sini bisa berperan sebagai skill dan kompetensi. TIK juga sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK sebagai sumber bahan belajar. TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK juga berfungsi sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Dan TIK juga sebagai pendukung keputusan. Nah, beberapa hal inilah yang menarik buat saya untuk saya angkat sebagai sebuah ide gagasan. Nah, bagaimana pelaksanaan strategi pendampingan pagi gembira di masa adaptasi kebiasaan baru? Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mempertanyakan apa itu pagi gembira. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini sepintas saya menyampaikan pagi gembira ini merupakan sebuah akronim. Jadi saya ambil dari sebuah kalimat, kemudian saya ramu menjadilah pagi gembira. Mengapa pagi gembira? Yang pertama, secara filosofi, biasanya kita kalau pagi-pagi itu diharapkan kita selalu dalam keadaan gembira. Bukan hanya pagi, tapi sepanjang hari. Namun mengapa pagi? Karena fokusnya pendampingan yang saya lakukan itu adalah biasanya pagi sampai siang hari. Kemudian pagi gembira ini sebenarnya berasal dari gabungan beberapa kata, yaitu pengawas berbagi, guru belajar, dan sharing bersama. Jadi ini adalah singkatan dari pengawas berbagi, guru belajar, dan sharing bersama. Itu Bapak Ibu yang saya anggap judul dari pagi gembira itu. Nah, implementasinya, pelaksanaannya adalah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun tindak lanjut. Bagaimana mekanisme implementasi dari strategi pendampingan pagi gembira yang akan saya laksanakan nanti? Yang pertama adalah di perencanaan. Nah, pada perencanaan saya merencanakan yang pertama itu adalah mendata dan mengidentifikasi kemampuan TIK guru binaan. Seperti yang saya katakan tadi, dari 40 orang guru itu ternyata memang masih ada beberapa orang di antara mereka yang tidak bisa secara mahir menjalankan beberapa aplikasi yang ada di laptop. Tadi saya sampaikan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang sederhana saja, salah satu contohnya, pengolah kata MS Word itu mengetik, kalau mengetik bisa, tetapi ketika ketikan itu akan difinalisasi, akan diedit, ataupun yang lain-lainnya, nah di sini sudah ada yang terkendala. Belum lagi di MS Excel. Nah, di Excel lebih-lebih, padahal menurut kita guru itu harus juga familiar dengan MS Excel. Kenapa? Karena salah satu cara untuk mereka menganalisis hasil penilaian harian itu dilakukan di MS Excel. Nah, tetapi ternyata di sini masih banyak yang terkendala. Kemudian yang berikutnya MS PowerPoint untuk pembuatan materi presentasi. Untuk mengetik di PowerPoint semua guru sudah bisa, tetapi untuk memberikan animasi maupun memberikan efek-efek yang lain, nah di sini masih banyak guru-guru binaan saya yang ternyata belum bisa. Padahal ketika saya melihat PowerPoint mereka,
itu sudah sangat bagus. Ketika saya menanyakan, Ibu ini sudah bagus sekali, ternyata barulah mereka menyampaikan bahwa ini hanya diambil Bu dari internet, ataupun dia minta dibuatkan oleh teman guru yang lain yang dianggap sudah mahir. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi saya mendata dan identifikasi kemampuannya. Dari hasil identifikasi itu, saya akan membuat identifikasi siapa yang belum mahir di MS Word dan di mana letak ketidakmampuannya. Kemudian di MS Excel juga nanti di mana letak ketidakmampuannya, begitu pula di MS PowerPoint. Jadi saya fokusnya baru ke 3 aplikasi tersebut yang ada di laptop. Kemudian hasil dari identifikasi ini, saya kemudian menyusun jadwal dan materi pendampingan. Nah, jadwalnya ini Bapak Ibu mohon maaf karena saya terus terang ini baru sampai pada tahap perencanaan, saya belum melaksanakannya. Rencananya nanti saya akan laksanakan itu pada saat Januari, di mana sebagian besar sekolah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sehingga saya pun juga sudah siap untuk mendampingi mereka di sekolah masing-masing secara tatap muka. Kemudian setelah itu penulis atau pengawas di sini melakukan pendampingan kepada guru terkait terhadap materi, baik itu secara daring maupun secara tatap muka. Lalu setelah itu pengawas pada pagi harinya, pada saat datang ke sekolah, guru akan dikelompokkan. Guru-guru yang memiliki kompetensi atau kemampuan TIK yang setara itu akan dikelompokkan menjadi satu kelompok, begitu pula dengan kelompok yang lain. Jadi mungkin saja pada saat pendampingan nanti akan ada beberapa kelompok yang terbentuk sesuai dengan pendataan tadi dan identifikasi yang sudah dilakukan di awal. Jadi mungkin ada yang khusus di MS Word dulu, mungkin ada yang sudah meningkat ke MS Excel, dan mungkin pula ada yang di MS PowerPoint. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini pengawas tidak bekerja secara sendiri. Tadi saya mengatakan bahwa pengawas ini berbagi. Dari mana saya bisa berbagi? Saya sangat berterima kasih kepada APSI karena ilmu yang saya peroleh sangat banyak dari teman-teman yang sudah sharing di forum ilmiah maupun yang di webinar maupun di pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan oleh APSI. Makanya kenapa saya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan di APSI, karena banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan ilmu inilah yang akan saya bagikan kepada semua guru-guru binaan saya. Nah, kemudian di sini selain saya sebagai pengawas berbagi ilmu, saya juga bisa memanfaatkan teman-teman guru yang lain. Di sini langkah berikutnya adalah guru belajar dan sharing bersama, berlatih didampingi oleh pengawas maupun guru lain yang telah memiliki kompetensi TIK lebih baik. Nah, Bapak Ibu, karena kemampuan TIK guru binaan saya itu memang ada yang sudah dalam taraf mahir, ada yang masih dalam taraf menengah, dan ada memang yang masih dalam taraf dasar. Nah, jika seandainya di sekolah itu sudah ada 1 atau 2 orang guru yang sudah memiliki kompetensi TIK pada tingkat mahir atau tingkat menengah, maka saya bisa meminta kesediaan beliau untuk mereka sharing kepada teman-teman guru yang masih dalam taraf dasar. Nah, disinilah yang tadi saya katakan guru belajar dan sharing bersama. Jadi mereka sama-sama belajar dan ada yang sebagai guru tutor ataupun guru lain yang memiliki kompetensi yang lebih baik, itu yang akan sharing. Juga saya sebagai guru mendampingi. Sebagai pengawas juga mendampingi guru tersebut. Bu Maria, itu, ya Pak. Izin Bu, waktu tinggal 5 menit. Iya Pak. Kemudian pengawas bersama guru ini melakukan evaluasi dari hasil belajar sharing hari itu. Dari hasil evaluasi ini, misalnya sampai sejauh mana yang sudah kita lakukan pada hari itu, lalu apa yang akan kita lakukan lagi, tindak lanjut berikutnya, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi inilah sebenarnya apa yang saya maksud tadi dengan pagi gembira. Jadi pengawas berbagi, guru belajar dan sharing bersama. Jadi kesimpulan Bapak Ibu, bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru, pengawas diharapkan tetap melaksanakan tugas pembinaan
Mayan maupun BIMLAT. Kemudian untuk melaksanakan itu semuanya, salah satu yang menjadi ide gagasan saya adalah strategi pendampingan pagi gembira ini dapat menjadi solusi untuk peningkatan kompetensi TIK guru binaan. Adapun mekanisme pendampingannya itu dimulai dari proses atau tahapan perencanaan, tahapan evaluasi, dan tahapan tindak lanjut. Demikianlah Bapak Ibu hasil paparan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maryam, Bapak Ibu semua. Kita sudah mendengar judul yang disampaikan oleh Bu Maryam tadi, kemudian tentang istilah pagi gembira, yakni pengawas berbagi, guru belajar, dan sering bersama. Dan juga telah dipaparkan hal-hal yang menjadi permasalahan di lapangan yang ditemui oleh Bu Maryam tadi, kemudian strategi yang telah dia lakukan untuk mengatasi kekurangan, bukan kekurangan ya, kelemahan daripada guru-guru terhadap penggunaan ya Excel, Word, dan PowerPoint. Bapak Ibu semua, mungkin kita ingin mendalami hal-hal yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bu Maryam di lapangan atau idenya ini, sehingga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita yang mungkin karakternya atau kasusnya mirip dengan apa yang terjadi pada sekolah Bu Maryam. Bapak Ibu semua, kami buka ya, kami buka forum tanya jawab. Silakan nanti yang raise hand atau yang di kolom chat juga bisa. Ya, sudah ada Bapak Ibu. Ini satu Bu Betranda Sri Damayanti dari Kota Bogor. Halo Bu, mau dibuka dulu Bu Lili. Bu Sri Damayanti, ini masih ke mute. Ya, sudah kita ini kan. Sudah bisa dibuka sendiri, Bu? Bu, ya. Ya. Sudah. Pakai HP kelihatannya beliau. Dengar pakai HP Bu, betul. Pakai HP. Lagi dicas buat malam. Pas malam sampai jam 11:30. Pak Samsir, ke-mute Pak Samsir. Ya, lanjut Bu Sri. Halo Bu Sri. Ya, saya Silakan. peserta Pak. Saya peserta. Bukan, Ibu tadi ngangkat raise hand, dikira mau bertanya. Oh, tidak ya? Oke. Maaf, dipencet. Oke. Tadi lagi cari-cari unmute, punten. Oke. Baru gabung Bu, saya baru gabung. Iya. Oke, kita lanjut ya. Bu Ya. Jamiatun. Ya, Bu Jamiatun Hasanah, pengawas dari Samarinda. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada Ibu. Saya terima kasih karena sudah lama saya tidak bergabung di ini. Saya bergabungnya di yang hari Rabu, jadi baru. Saya mau tanya kepada Ibu. Ini Ibu tanya kepada pendampingannya dalam ini Bu ya. Mendampingkan untuk peningkatan pendampingannya dalam ya TIK Ibu ya. Bu. Pada masa pandemi ini, gimana caranya Ya, Ibu untuk mendampingi dalam meningkatkan TIK, karena di sini kan mesti harus ada tatap muka atau mungkin dengan cara Zoom atau gimana dalam, karena berarti di sini kan Ibu memberikan contoh-contoh dan Bu. Terima kasih.
Ya, silakan Bu Mariam ya, pendampingan di masa pandemi ini. Iya Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini masih tahap atau tahap perencanaan. Baru Belum perencanaan. dilaksanakan. Karena tadi saya katakan bahwa ini adalah ide gagasan. Oh gitu. Saya menyadari bahwa ternyata masih banyak khususnya dalam memanfaatkan teknologi. Nah, karena dari itu saya pikir-pikir bulan depan kan di Januari, insya Allah sekolah kita sudah akan mulai tatap muka. Jadi pelaksanaannya nanti intinya saya akan laksanakan di bulan Januari, Ibu. Nah, di sini mungkin siapa tahu Ibu, teman pengawas, Ibu Bapak, ada yang bisa memberikan saya masukan, saran-saran kira-kira apa yang baik saya lakukan. Nanti justru itu saya ingin mendapatkan masukan dari sini Bapak Ibu. Karena saya masih dalam tahap perencanaan. Begitu mungkin Bu Jamiatun, mohon maaf. Jadi memang harus tatap muka Ibu, sebaiknya tatap muka. Ya, terima kasih. Saya kira sudah melaksanakan karena kalau memang sudah melaksanakan, saya ingin juga karena kan saya sendiri kalau soal TIK itu masih tergolong masih gaptek lah karena masih tahap belajar. Saya ikut di forum untuk ini BIMLAT itu kan ya, BIMTEK itu berapa kali tapi masih merasa kurang sekali gitu loh. Kalau memang Ibu punya, saya juga sudah berkali-kali ikut, cuma ya itulah masih merasa kurang gitu. Saya kira Ibu sudah melaksanakan, jadi ikut juga. Iya Ibu. Sebenarnya ini Bu, kalau untuk menutupi kekurangan kita, mungkin ini pemikiran saya Bu, melibatkan guru lain yang sudah memiliki kompetensi TIK yang melebihi dari teman-temannya itu untuk sharing sama-sama. Itu juga salah satu pemikiran saya. Jadi artinya bukan dari saya sendiri. Oh gitu. Ya, mungkin itu Pak. Oke, ya terima kasih Bu Jamiatun ya sudah menanyakan tentang bagaimana pelaksanaan di lapangan, tetapi belum dilaksanakan oleh Bung Ram, baru ide gagasan, tetapi dia sudah mendapatkan 2,5 angka kredit. Oh gitu. Ini strategi pengawas ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita memanfaatkan forum ini ya, belum dilaksanakan sudah dapat keuntungan, apalagi kalau sudah dilaksanakan nanti. Oke, apa yang disampaikan Bu Mariam nanti tadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan, ya saya hanya penyalur saja yang akan menambahkan yang sudah punya pengalaman nanti. Suaranya putus. Mungkin bisa masukkan dengan Bu tadi, karena kalau saya mungkin pendampingannya mengenai persiapan bulanan. Saya melaksanakannya dengan yaitu pendampingan dengan contoh dan lain sebagainya. Tapi untuk persiapan mengajar itu yang saya lakukan di situ. Mungkin Ibu bisa melaksanakan, kalau belum ya itu bisa ditambahkan. Saya kira terima kasih. Mudah-mudahan bisa ya, Bu. Ya Bu Jamiatun, nanti kalau udah pelaksanaan nanti kita undang lagi Bu Mariam ke forum. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya, karena waktu terbatas, kepada Pak Sukirman. Pak Sukirman MPD ini dari Pekanbaru nih. Dari Pekanbaru Pak ya? Iya, makasih Pak. Muka Pekanbaru tuh kelihatan dari layar ini Pak. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Samsir. Pantunnya lama muncul. Terima kasih, ini mau saya sedikit bertanya dengan Bu Mariam ya. Nah, ini mungkin dugaan saya seperti Bu Jamiatun ini tadi, saya kira sudah dilaksanakan ya ini. Tadi baru ide gagasan nampaknya ini. Jadi ini kan masalah kompetensi ya ini Bu Mariam ya. Kompetensi TIK ini sebenarnya itu apa yang sasarannya atau indikator-indikator yang nanti mau diukur, karena bicara kompetensi ini tentu ada melalui
tes itu nanti. Jadi diuji dari indikator-indikator kompetensi yang ada di situ. Kemudian dari tes ini nanti akan dianalisis, akan disimpulkan apakah strategi yang Ibu buat ini, yang pelakukan ini, apakah itu tidak. Arahnya ke sana ya, kalau itu bicara kompetensi ya. Nah, jadi nanti ini tentu ada semacam kayak tes lah gitu ya untuk pengetahuan atau kompetensi itu kan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya ya. Jadi yang ini yang disasar yang mana gitu. Jadi apakah itu ada kira-kira yang sudah dirancang begitu untuk arah ke sana? Kalau mungkin ada, ya mungkin bisa ditampilkan seperti apa. Tapi kalau itu sudah dilakukan, tentu ya meningkat ke hasilnya itu. Karena ini belum dilakukan, ya tentu hasilnya belum kelihatan ya. Jadi itu saya barangkali Bu Maryam yang saya katakan. Jadi itu apakah sudah ada rancangan-rancangan, itu ada yang diukur atau bagaimana seperti itu. Barangkali itu dulu Pak Samsir. Ya, terima kasih Pak Sukirman ya Bu Maryam. Ya barangkali ini dia menanyakan indikator di sini. Nanti Ibu kan akan melakukan pendampingan di lapangan ya kan. Nah pendampingannya di bidang apa? Misalnya kalau Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint, nanti indikatornya apa? Apa pengetahuan umumnya dia tidak paham atau dalam prakteknya? Karena ada orang yang bisa melaksanakan membuat PowerPoint, tapi sebenarnya pengetahuan dalam artian mungkin pengetahuan secara umum definisi PowerPoint itu apa, pengertian mereka tidak paham, tapi dia bisa praktek gitu. Nah, karena nanti yang akan Ibu Maryam ukur, kemudian setelah itu akan melakukan pendampingan, ini perlu ada, ini yang diharapkan tadi memang harus ada ya dari Pak Sukirman tadi, indikatornya apa gitu, sehingga nanti mampu tidak mampunya terukur. Nah ini kira-kira barangkali mungkin dia minta oleh Pak Sukirman, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Samsir, terima kasih Pak Sukirman. Saya terima kasih banyak Pak, karena ini justru menjadi masukan buat saya. Awalnya saya tidak kepikiran sampai ke sana Pak, karena tujuan saya sebenarnya adalah sebatas untuk membantu guru-guru binaan saya agar mereka itu sudah memiliki ya kemampuan atau kompetensi dalam hal pengaplikasian atau penerapan dari beberapa aplikasi yang disebutkan tadi, MS Word, Excel, maupun PowerPoint, yang arahnya adalah sebenarnya membantu guru tersebut dalam melancarkan proses belajar mengajar. Jadi karena saya bukan guru komputer Pak, artinya saya tidak melihat seperti itu. Tadi sebelum Pak Sukirman menyampaikan, saya malah nggak punya kepikiran seperti itu Pak, bahwa saya harus melakukan tes awal, saya setelah misalnya diberikan perlakuan, diberikan treatment dengan strategi pagi gembira, akhirnya nanti ada post test sehingga bisa terukur kemampuannya meningkat sekian persen. Saya terus terang Pak belum sampai ke sana pikiran saya. Pikiran saya hanya sebatas bagaimana saya sebagai pengawas di pembina bisa memberikan mereka ilmu yang kira-kira mereka butuhkan pada saat mereka nanti akan menjalankan tugasnya sebagai guru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi khususnya laptop. Itu saja. Ini saran atau ide dari Pak Sukirman, saya akan pertimbangkan Pak kalau memang itu dianggap sebaiknya untuk melengkapi nanti melengkapi saya punya penelitian atau melengkapi makalah saya. Nanti saya akan coba untuk mencari indikator-indikator itu. Yang jelas mungkin salah satu indikatornya adalah guru mampu membuat misalnya naskah atau teks menggunakan MS Word. Guru mampu melakukan analisis ulangan harian menggunakan MS Excel. Guru mampu membuat presentasi PowerPoint. Nah, mungkin kalau itu dasarnya. Tetapi
kalau mau dituntut untuk seperti yang Pak Sukirman katakan, saya belum sampai ke taraf itu, Pak. Jadi betul-betul ini sebatas bagaimana supaya guru binaan saya yang tadinya sama sekali belum mampu, maka dia sudah bisa sedikit demi sedikit dengan strategi tadi. Jadi pengawas berbagi, kemudian mereka sama-sama belajar dan sharing dengan guru-guru lain yang memiliki kemampuan TIK yang lebih baik. Tapi saya terima kasih banyak Pak Sukirman, terima kasih banyak Pak Samsir. Saya akan pertimbangkan. Oke Pak Sukirman. Terima kasih. Itu masukannya luar biasa ya. Jadi memang Bu Maryam ya, sebelum kita melakukan kegiatan tentu kita semua sudah paham ya sebenarnya penyakitnya apa ini. Guru-guru tidak pahamnya apa. Dan nanti setelah itu kita baru bisa melakukan pendampingan yang lebih mudah dan bisa mengelompokkan mereka di bidang apa mereka yang tidak paham. Ini masukan dari Pak Sukirman ini luar biasa, Bapak Ibu semua. Nah, kepada Bu Maryam secara khusus. Nah, kita silakan Bapak Ibu yang lain mau bertanya, silakan. Nanti kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Ya, di resen belum ada. Oke Bapak Ibu semua, kalau belum mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Bu Maryam, hal-hal yang terkait dengan apa yang akan dilakukan ini. Memang saya melihat ada 3 ini ya. Ada kelemahan bahasanya mungkin kalau kelemahannya di penggunaan Microsoft Word, kemudian di Excel, kemudian pada PowerPoint. Nanti dari 3 ini Ibu mana yang Ibu dahulukan nanti dalam pembinaannya? Karena mungkin tidak mungkin sekaligus ini. Iya Pak, begini Pak, rencananya saya begini, misalnya saya ke sekolah A, saya sudah tahu di sana kira-kira siapa guru yang masih lemah di MS Word, lalu kira-kira siapa guru yang lemah di MS Word, bisa akan dahulukan MS Word dulu Pak, itu rencananya. Jadi saya akan dahulukan ke pengolah kata dulu. Nanti kalau misalnya semuanya sudah familiar dan sudah mahir di pengolah kata, sudah mampu membuat dan menyusun teksnya. Karena ini Pak sangat terkait dengan penyusunan soal. Karena saya sadar guru-guru ketika disuruh membuat soal, menyusun soal sendiri, apalagi yang mengambil gambar dari internet, lain kan saya bagi Pak, setidak-tidaknya identik dengan adanya gambar-gambar. Itu ketika mereka membuat soal, itu sangat kewalahan. Jadi terlihat mereka masih ada mereka melakukan olah kata. Kapan mereka harus menggunakan 1 kolom, 2 kolom, dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat saya ini terpanggil untuk berbagi dengan mereka. Jadi itu awalnya di MS Word dulu. Nanti kalau di MS Word ini sudah ada yang sudah mahir, maka barulah nanti ulang MS Excel. Begitu seterusnya, Pak. Tentu di setiap sekolah binaan ini tidak sama. Jadi mungkin di sekolah binaan, ada sekolah binaan saya yang mungkin tidak perlu melakukan pembinaan, karena di situ semua guru-gurunya sudah dalam tahap mahir untuk ketiga aplikasi ini. Dan kemungkinan ada satu sekolah juga yang sama sekali ketiga-tiganya ini sama sekali belum ada yang pada tahap mahir. Mereka semua masih dalam tahap dasar. Jadi inilah yang harus saya lakukan untuk mendampingi mereka supaya mereka sedikit demi sedikit bisa meningkatkan kemampuan TIK mereka, Pak. Dan apa yang saya dapatkan di APSI itu sangat bermanfaat. Terus terang saya ikut di kegiatan APSI sangat bermanfaat. Ya. Oke Bu, nanti berarti Ibu, sekolah binaan Ibu ada berapa? Kalau untuk manajerial Pak, saya hanya 2. Tetapi kalau untuk guru binaan itu tersebar di 19 sekolah Pak. Untuk guru binaan, di 19 sekolah. Oh iya, berarti Ibu banyak di pembinaan guru ya? Iya Pak, 40 orang guru. Nah. Oke Bu, berarti nanti Ibu harus memetakan dulu ya, berarti dari sekolah yang terpencar-pencar dari sekian banyak guru itu, supaya nanti bisa disatukan yang kelompok ini lemahnya di Microsoft Word, kalau yang ini di PowerPoint, yang ini di Excel. Oke, ada lagi ya. Ini ada Bu Jamiatun, ini apa yang tadi apa yang mau tanya lagi nih Bu Jamiatun? Saya tambahan pertanyaan. Ya boleh. Saya mau tanya kembali Bu Maryam tadi, Ibu sudah punya data belum Bu? Data mentah, kalau data mentah saya sudah ada Ibu, kalau data mentahnya sudah ada. Jadi kalau bisa kan di sini data
mungkin data perlu harus diidentifikasi dulu kan supaya idenya nanti masuk itu Iya, Bu. jadi punya data, paling enggak data yang konkret lah ya, supaya ide itu bisa masuk ke situ. Jadi kan akan menjalankan apa yang akan tujuannya itu sudah punya data. Mungkin yang secara realnya mungkin data sekolah-sekolah binaan untuk guru-guru binaan yang perlu diberikan pendampingan itu. Mungkin itu aja tambahannya. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu Jamiatun sarannya. Oke Bapak Ibu semua, Bu Mariam ya. Waktu Ya, Pak. tinggal 2 menit. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Bu Mariam memang sederhana kelihatannya, mungkin Microsoft Word, tapi pada sekolah-sekolah tertentu ternyata masih kita temukan di mana guru-guru kita ada yang belum bisa menggunakan yang demikian. Mungkin mereka untuk bertanya agak kurang bisa paham atau bagaimana, mereka malu karena kondisi sekarang IT-nya luar biasa. Akan tetapi kalau kita sebagai pengawas tidak menjemput hal-hal seperti itu, maka guru-guru kita akan tetap ketinggalan pada sebagiannya. Oke Bapak Ibu, waktu tinggal 2 menit, silakan closing statement-nya Bu Mariam. Ya Pak, sebelum saya closing statement, saya menyambung tadi Pak Samsir, Ya. benar sekali Pak, bahkan ada guru binaan saya itu yang untuk menyalakan laptop saja itu masih tidak bisa Pak. Luar biasa. Jadi minta teman guru lain itu untuk nyalakan dan mematikan saja. Jadi kalau sudah ini mengetik, kadang dia delete, tiba-tiba bilang, aduh hilang, mana tadi ketikan saya hilang semua. Itu Pak, yang seperti itulah yang membuat saya miris rasanya, kasihan kalau guru-guru saya di mana keberadaan saya merasa tidak bermanfaat kalau saya tidak membantu mereka, minimal bisalah sedikit. Iya Bapak Ibu, baik, terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih kepada Forum APSI Pusat, kepada Pak Agus Sukoco, dan kepada semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, panitia di Forum Ilmiah ini. Kalau saya tidak bergabung di Forum APSI ini, saya tidak tahu bagaimana saya dalam mendampingi guru-guru karena ilmu saya yang sangat sedikit dapat diisi oleh teman-teman dari pengawas-pengawas kita di sini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan ide gagasan saya ini yang masih dalam tahap perencanaan, insya Allah mudah-mudahan bulan depan saya sudah bisa melaksanakannya dengan baik dan sudah bisa membuatkan laporan lengkapnya. Terima kasih Pak Samsir sebagai moderator, terima kasih semuanya, Bu Lili, Bu Rini, teman-teman yang sudah memberikan masukan, Pak Sukirman, Pak Ibu Jamiatun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, waktu telah sampai kepada jam yang telah ditentukan untuk pemateri yang pertama. Memang Bapak Ibu semua kalau kita lihat ya di lapangan bahwa pengawas itu harus tahu sebagai yang dicanangkan ya, digembar-gemborkan oleh APSI, harus memahami 3S ya. Yang pertama sinkron ya Bu Lili ya, yang kedua sinergi, yang ketiga adalah solusi. Nah Bu Mariam telah memberikan solusi, ide untuk pembinaan di sekolah binaannya dan guru-guru yang di bawah binaannya. Oke Bapak Ibu semua, saya sebagai moderator yang telah menemani selama 45 menit lebih kurang, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Dan sempat kan bagus, makin cepat makin bagus, waktu berlalu terus. Saya akhiri sampai di sini, mohon maaf Bu Lili dan semua ya, Bu Rini ini dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lili. Ya. Baik, terima kasih Pak Samsir ya yang sudah memandu presentasi dari Bu Mariam ya, yang luar biasa juga sudah berbagi ide gagasan dengan kita semua ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ke